Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Kamis Pon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang komunikasi ya dengan sedulur papat ya. Jadi komunikasi dengan sedulur papat teman-teman Kamis Pon. Komunikasi di sini adalah bagaimana kita itu menjalin ya hubungan ya dengan sedulur papat. Kalau kita katakanlah menjalin komunikasi dengan sedulur papat kita akan memiliki fungsi yang sangat luar biasa. Ya. Kita akan memiliki kemampuan ya untuk mendayagunakan ya sebagaimana kita mendayagunakan kodam. Ya. Tetapi itu bukan makhluk lain ya. Kalau kodam kan makhluk lain, makhluk halus ya. Itu yang sangat berbahaya. Tapi kalau sedulur papat tidak. Itu adalah bagian dari diri Anda, bagian dari sisi gaib yang ada di dalam diri Anda. Jadi teman-teman Kamis Pon, bagaimana kita melatih ya, bagaimana kita ini belajar berkomunikasi dengan sedulur papat kita libatkan ya di dalam segala aktivitas kita. Kita mau makan, ajak makan. Kita mau minum, ajak minum. Kita mau ibadah, ajak ibadah. Nah, kita jalin komunikasi tersebut. Sampai Anda bisa merasakan. Sampai Anda bisa memahami. Ya. Nah, ini kan entitas. Ya. Ini adalah entitas sebuah energi. Gitu, ya. Ya. Yang mendominasi, yang membentuk struktur sukma Anda. Ketika sedulur papat Anda kuat, maka sukma Anda pun juga akan menjadi kuat. Maka inilah yang perlu Anda perhatikan. Inilah yang perlu Anda sikapi. Ya, inilah yang perlu Anda tingkatkan di dalam kehidupan Anda. Ya, bisa berkomunikasi dengan sedulur papat. Ya, kadang kita ini juga tanpa kita sadari ya, kita juga berkomunikasi dengan sedulur papat ya. Ketika kita ini banyak masalah, ketika kita ini banyak kendala masalah, kita bicara dengan diri kita sendiri di dalam batin kita. Ya. Jadi teman-teman Kamis Pon ya. Komunikasi dengan sedulur papat itu sebenarnya kita lakukan ya. Sebenarnya kita melakukannya setiap hari. Tapi kadang kita tidak sadari ya. Kita tidak menyadari itu ya. Kadang juga ya, di dalam ketika kita berkomunikasi, kadang juga ada makhluk halus ya. Kadang juga ada kodam. Ketika kita ngomong dewe di dalam batin kita itu kadang ada kodam, kadang ada makhluk halus, campur aduk ya. Nah, saya berharap teman-teman Kamis Pon ini bisa melatih ya, untuk mendeteksi, melatih untuk mengidentifikasi ya tentang sedulur papat, supaya Anda ini bisa membedakan bisikan-bisikan yang ada di dalam batin Anda, bisikan-bisikan yang ada di alam pikiran Anda, supaya Anda tidak mudah disesatkan dan supaya Anda tidak mudah tersesat. Nah, itu manfaat ya, salah satu manfaat dari kita bisa melatih berkomunikasi dengan sedulur papat Anda ya. Jadi seperti itu. Makanya kita harus membiasakan. Tidak mungkin kita bisa mengenali seseorang ya. Jangankan gitu ya. Anda punya kucing gitu ya. Anda punya kucing yang sama ya. Ada 10 kucing yang sama ya. Ya. Ketika itu kucing Anda yang Anda pelihara, yang Anda kasih makan, pasti ya, walaupun itu kembar 10, Anda pasti bisa mengidentifikasi. Oh, ini adalah kucing Anda. Sama seperti itu. Lah, teman-teman Kamis Pon ya, untuk bisa kita itu berinteraksi, untuk kita itu bisa berkomunikasi ya dengan sedulur papat, kita latih itu terus menerus ya. Kita latih terus menerus ya. Kita latih terus menerus, kita maksimalkan itu ya. Kita melibatkan sedulur papat kita. Nah, kita ajak komunikasi, kita ajak. Nah, tentunya ya teman-teman Kamis Pon ya, kalau hanya mengajak komunikasi itu mudah. Yang paling sulit itu adalah meningkatkan energinya ya.
Jadi ketika energi kita, energi sukma kita lemah, maka energi sedulur papat juga akan lemah. Maka perlu ya teman-teman kami Pon ini meningkatkan kekuatan, meningkatkan kemampuan sedulur papat kita dengan ibadah dan tirakat. Ya. Itu yang harus Anda lakukan, itu yang harus Anda sikapi, itu yang harus Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Bagaimana cara meningkatkan energi sedulur papat Anda dengan puasa? Ya, ada juga cara ya meditasi menyerap energi, itu bisa kita lakukan. Tapi ini sangat sulit ya teman-teman. Anda harus menguasai olah rasa, Anda harus menguasai bekas suasana alam, Anda harus menguasai bekas suasana batin. Semua itu harus Anda kuasai ya. Ketika Anda menguasai semua itu, maka saya yakin Anda akan bisa melakukan menyerap energi untuk meningkatkan energi sedulur papat Anda. Misalkan ya, Anda meditasi, Anda menyerap energi matahari misalkan ya, Anda salurkan kepada sedulur papat Anda, maka sedulur papat Anda akan memiliki kemampuan, memiliki energi yang sama dengan energi yang Anda serap. Jadi ketika Anda menyerap energi sedulur papat Anda ya, menyerap energi sedulur papat Anda, pancernya adalah diri Anda, jasad Anda transfer juga ya, Anda serap juga, energi sedulur papat Anda juga ikut menyerap. Ini akan memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, kemampuan yang sangat istimewa. Ya mungkin ini hanya sekilas ya, untuk lebih memaksimalkan ya, lebih detail lagi ya, kaitannya dengan sedulur papat. Silahkan itu Anda pahami, Anda telusuri lebih dalam lagi. Nanti Anda akan dibimbing ya dengan sedulur papat Anda. Ya. Jadi teman-teman kami Pon ya. Jadi sedulur papat ini pengaruh energi ya. Pengaruh energi. Pengaruhnya lewat energi. Mempengaruhi lewat energi. Jadi ketika kita mendayagunakan sedulur papat kita, itu bergerak menggunakan energi. Misalkan untuk menundukkan seseorang supaya orang itu cinta, itu juga bisa ya. Untuk membuat dagangan Anda laris, itu juga bisa. Jadi bawahnya ya tergantung hajat Anda. Konsekuensinya adalah energi. Ketika Anda menggunakan energi yang besar ya, atau ketika sedulur papat ini memiliki energi yang besar, maka ya itu bisa didayagunakan, itu bisa diaplikasikan. Nah, makanya teman-teman kami Pon, jalin komunikasi Anda ya. Jalin komunikasi Anda dengan sedulur papat, terus tingkatkan energinya, terus uji coba. Nah, belajar di situ, lakukan itu terus-menerus sampai Anda mampu, sampai Anda bisa. Baru Anda bisa mendayagunakan energi dari sedulur papat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.